Halo teman-teman semua, mari kita mulai pelajaran bahasa Korea kita. Sudah siap bukan? Ya, saat kita mempelajari sebuah bahasa, maka sudah selayaknya kita juga mempelajari huruf yang dipakai dalam bahasa itu. Demikian juga saat kita belajar bahasa Korea, kita juga wajib mempelajari huruf yang dipakai dalam bahasa Korea. Huruf apakah yang dipakai untuk menuliskan bahasa Korea? Saya yakin banyak di antara kalian, meskipun mungkin tidak tahu namanya, sudah pernah melihat huruf tersebut barang sekilas. Huruf apakah itu? Huruf tersebut adalah Hangul. Ya, Hangul namanya. Adakah di antara kalian yang tahu mengenai sejarah Hangul ini? Menurut catatan sejarah yang ada, Hangul dibuat pada zaman dinasti Joseon. Dibuat pada tahun 1443 oleh Raja Sejong. Sebelum Hangul diciptakan, masyarakat Korea pada saat itu menggunakan karakter Cina untuk menulis. Ya, karakter Cina atau yang biasa kita sebut dengan huruf kanji. Nah, dalam bahasa Korea, huruf kanji atau karakter Cina ini disebut dengan Hanja. Pada saat itu, orang Korea meminjam karakter Cina atau yang disebut Hanja tadi untuk menuliskan kosakata bahasa Korea. Namun demikian, bagi orang Korea, kanji atau karakter Cina ini tidak mudah. Oleh karenanya, tidak heran jika rakyat jelata tidak bisa menguasainya. Dengan kata lain, pada waktu itu hanya kalangan tertentu saja yang bisa menggunakan karakter Cina atau Hanja ini. Karena alasan itulah, maka Raja Sejong menciptakan huruf Hangul, huruf yang jauh lebih mudah dibandingkan dengan karakter Cina. Nah, karena lebih mudah, maka seluruh lapisan masyarakat bisa menggunakannya. Sejak saat itulah Hangul digunakan untuk menuliskan bahasa Korea. Sama seperti huruf-huruf pada umumnya, Hangul juga terdiri dari vokal dan konsonan. Tahukah kalian bagaimanakah huruf atau bentuk vokal dalam Hangul dibuat? Jika kita perhatikan dengan baik, huruf-huruf Hangul mengandung 3 unsur penting. Ya, ada 3 unsur yang mendasari pembentukan huruf vokal ini, yaitu garis pendek, garis vertikal, dan garis horizontal. Pada awalnya, garis pendek ini berupa titik. Ya, sebuah titik. Namun seiring berjalannya waktu, titik ini akhirnya ditulis menjadi sebuah garis pendek. Titik atau bentuk awal dari garis pendek ini melambangkan langit. Kemudian garis vertikal melambangkan orang dan garis horizontal melambangkan tanah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di buku. 8 bentuk huruf vokal dasar, yaitu A, Ya, O, Yo, O, Yo, U, Yu, dibuat dengan menggabungkan ketiga unsur tadi, unsur langit, orang, dan tanah. Misalnya, vokal A merupakan gabungan antara orang atau garis vertikal dan langit atau titik atau garis pendek. Menuliskan garis vertikal di sebelah kiri dan kemudian menambahkan titik atau garis pendek di sebelah kanannya. Contoh yang lain, vokal O dibuat dengan cara menggabungkan unsur langit dan tanah. Seperti yang bisa kalian lihat di buku, titik atau garis pendek ditulis di atas dan kemudian garis mendatar atau garis horizontal sebagai simbol tanah ditulis di bawahnya. Kemudian, bentuk huruf vokal yang lainnya dibuat dengan cara menggabungkan vokal dasar tersebut. Kalau bentuk konsonan dalam Hangul, bagaimana ya dibuatnya? Sebelum kita bahas tentang hal itu, ada hal yang harus Anda sekalian ketahui sebelumnya, yaitu bahwa dalam bahasa Korea ada 3 jenis konsonan. Yang pertama adalah konsonan dasar, yang terdiri dari 5 huruf atau 5 jenis. Kelima jenis tersebut adalah G atau yang disebut dengan huruf Giok, kemudian N atau yang dinamakan huruf Nien, M atau Miem, S atau Siot, dan Eng atau Ieng. Nah,
Ternyata bentuk 5 konsonan dasar ini dibuat dengan cara meniru bentuk organ artikulasi atau organ pelafalan pada saat menghasilkan bunyi konsonan-konsonan tersebut. Kemudian, dengan menambahkan 1 garis pada konsonan dasar ini, maka terciptalah konsonan 4 yang lainnya, yaitu k atau yang disebut dengan kiek. Kemudian konsonan t atau yang disebut dengan konsonan piep, p, piep, dan c atau yang disebut dengan konsonan ciep. Coba perhatikan contoh tulisan yang ada di buku. Nampak jelas di sana bahwa huruf konsonan k atau kiek tadi dihasilkan dengan cara menambahkan 1 garis horizontal pada huruf G atau giok. Konsonan k, t, p, dan c ini dilafalkan dengan lebih kuat daripada konsonan dasar tadi. Ya, dilafalkan dengan cara menghentakkan atau meletupkan udara yang lebih kuat dari tenggorokan. Kemudian, konsonan jenis yang ketiga adalah konsonan ke atau yang disebut dengan sang giok, yaitu giok ganda atau giok rangkap. Kemudian, te atau sang diget, se, sang siot, dan ce, sang jiet. Keempat huruf konsonan ini didapat dengan cara menulis double konsonan dasar G, D, Se, dan C. Bisa dilihat di tabel yang ada di buku, keempat konsonan dasar tadi ditulis 2 kali secara berdempetan dan berurutan. Nah, setelah Anda sekalian mengetahui bentuk huruf vokal dan konsonan dalam Hangul, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menuliskannya? Huruf vokal dan konsonan dalam Hangul tidak bisa berdiri sendiri. Huruf vokal dan konsonan selalu digunakan secara bersama-sama membentuk sebuah suku kata. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 4 variasi atau 4 jenis suku kata dalam penulisan Hangul. Sebaiknya Anda mendengarkan penjelasan ini sambil melihat ilustrasi di buku bagaimana cara menyusun suku kata dalam Hangul. Apakah Anda sudah membukanya? Baik, saya lanjutkan ya. Jenis suku kata yang pertama adalah suku kata yang hanya terdiri dari vokal saja. Di buku tersebut ditulis dengan huruf V saja. Ya, V maksudnya adalah vokal. Meskipun dikatakan hanya terdiri dari 1 vokal saja, namun dalam penulisannya, vokal tadi disertai dengan tanda lingkaran atau bulatan di depannya. Contoh kosakata untuk jenis suku kata ini adalah A dan O. Kita lihat dalam penulisannya, di sebelah kiri vokal A dan di sebelah atas vokal O terdapat lingkaran atau bulatan. Mengenai hal ini nanti akan dijelaskan lebih detail lagi. Struktur jenis suku kata yang kedua adalah C, V. C adalah konsonan dan V adalah vokal. Ya, artinya jenis suku kata yang kedua terdiri dari gabungan konsonan dan vokal. Ada 2 jenis konstruksi konsonan vokal ini. Yang pertama, konsonan dan vokal ditulis secara berdampingan. Kita ambil contoh suku kata ga. Kita lihat dengan jelas tertulis di buku konsonan G dan vokal A ditulis secara berdampingan. Kemudian, konstruksi konsonan vokal yang kedua adalah konsonan ditulis di atas vokal. Dengan kata lain, vokal ditulis di bawah konsonan. Sebagai contoh, penulisan suku kata gu dilakukan dengan cara menuliskan G di atas U, atau U ditulis di bawah G.
Selanjutnya, jenis suku kata yang ketiga adalah VC atau vokal konsonan. Vokal ditulis di atas konsonan atau konsonan ditulis di bawah vokal. Mari kita langsung melihat contoh suku kata yang ada di buku. Di sana tertulis suku kata an. Kita lihat bagian atas dari suku kata tersebut adalah bunyi vokal A yang terdiri dari lingkaran dan A. Kemudian di bagian bawah tertulis konsonan en atau nien. Kemudian jenis suku kata keempat adalah konsonan, vokal, konsonan. Perhatikanlah contoh di buku, konstruksi C, V, C ini pun memiliki dua variasi. Yang pertama, konsonan dilekati dengan vokal di sebelah kanannya, dan kemudian di bawah gabungan konsonan vokal ini dituliskan konsonan. Sebagai contoh suku kata gang, kita lihat konsonan G diikuti dengan vokal A yang ditulis persis di sebelah kanannya. Kemudian di bawah gabungan G dan A tadi dituliskan eng atau lingkaran. Variasi konstruksi konsonan vokal konsonan yang kedua adalah konsonan, vokal, dan konsonan ditulis membentuk satu garis vertikal. Mari kita lihat contoh yang ada, yaitu suku kata gum. Di bawah konsonan G atau giok ditulis vokal O. Dan selanjutnya di bawah vokal O dituliskan konsonan kedua yaitu konsonan em. Apakah teman-teman sekalian bisa memahami penjelasan saya mengenai jenis suku kata dalam Hangul ini? Jangan khawatir, nanti akan dijelaskan kembali mengenai hal ini. Dan kita juga akan bersama-sama berlatih membaca dan menulis bahasa Korea.